Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3401. Mendengar suara Luther, Charlie tersenyum tipis dan berbicara, "Tuan He, ada sesuatu yang saya perlu bantuan dari Anda, dan dari seluruh keluarga He." Luther berkata dengan tegas, "Tuan Wade, kami telah menunggu untuk berbagi kekhawatiran Anda. Jika ada sesuatu yang Anda ingin kami lakukan, beri kami perintah." Charlie kemudian berkata, "Saya harus mengirim 2 orang ke Ascliffe besok malam. 2 orang ini sangat penting bagi saya, dan identitas mereka sensitif. Jadi setelah tiba di Ascliffe, kedua orang ini harus dijaga ketat, tidak boleh mengungkapkan setengah kata. Saya pikir Anda yang paling cocok untuk masalah ini, jadi saya menelepon ke sini untuk menanyakan apakah itu nyaman." "Nyaman? Tentu saja nyaman." Luther tidak ragu-ragu untuk mengatakan, "Kami datang jauh-jauh dari Desert City ke Auros Hill, untuk berbagi kekhawatiran Anda dan melayani Anda, Grandmaster Wade. Kami telah menerima begitu banyak bantuan, belum memiliki kesempatan untuk membayar, benar-benar ada penyesalan di hati saya, sehingga Anda dapat menyerahkan masalah ini kepada kami, saya jamin, sama sekali tidak akan membuat kesalahan." Charlie cepat-cepat berkata, "Bagus. Karena Guru He sangat bersedia, maka saya tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong. Mohon persiapkan diri Anda dan anggota keluarga He lainnya. Seseorang akan menjemput Anda besok malam dan membawa Anda ke bandara. Ketika Anda tiba di Ascliffe, hubungi saya tepat waktu." Luther berkata, "Tidak masalah, Tuan Wade. Saya akan menelepon Roma dan memintanya untuk bersiap juga." Charlie memikirkannya dan berkata, "Penatua He, lebih baik tidak membiarkan misi pergi ke sana. Seseorang harus menjaga Auros Hill, mengapa tidak membiarkannya membantu mengawasi Orvel dan pelatihan harian anak buah Ishak?" Charlie tidak ingin membiarkan Roma pergi, terutama karena dia takut setelah dia melihat ZYNN, emosinya akan memiliki fluktuasi tertentu. Lagi pula, Luther masih tidak tahu bahwa salah satu dari 2 orang yang dia minta untuk membantunya mengawal dengan penjaga adalah ZYNN. Mendengar ini, Luther tidak terlalu memikirkannya dan langsung berkata, "Baik Tuan Wade, maka saya akan menjelaskannya kepadanya." Setelah Luther mengakhiri telepon dengan Charlie, dia langsung menelepon putrinya. Roma baru-baru ini menghabiskan sebagian besar waktunya di Shangri-La bersama putrinya Ruoli. Ibu dan putrinya tidak dapat bertemu untuk waktu yang lama sejak Ruoli dikirim ke keluarga Su pada usia 18 tahun. Ketika dia menerima telepon dari Luther dan mendengar bahwa Charlie membutuhkan bantuan dari keluarga He untuk pergi ke Ascliffe, dia tidak bisa tidak bertanya, "Ayah, tidakkah Master Wade membutuhkan bantuan saya di sana?" Luther berkata, "Saya memanggil Anda untuk membicarakan hal ini. Master Wade ingin Anda tinggal di Auros Hill dan mengambil alih pekerjaan pelatihan dari Orvel dan Ishak, jadi Anda tidak perlu pergi ke Ascliffe bersama kami." Melihat bahwa Charlie sudah membuat pengaturan, Roma berbicara, "Oke, kalau begitu kamu bisa pergi ke Ascliffe besok tanpa khawatir. Aku akan mengurus semuanya di sini." "Bagus." Luther menginstruksikan, "Besok, Anda datang ke sisi villa ini lebih awal untuk melakukan perjalanan dan berlabuh dengan saudara Anda Victor tentang spesifik pelatihan. Kami akan berangkat pada malam hari." "Oke." Roma setuju. Bab 3402. Setelah menutup telepon, Ruoli bergegas untuk bertanya, "Bu, apa yang kakek katakan di telepon? Mengapa saya mendengar Anda mengatakannya seolah-olah Master Wade memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan?" "Ya." Roma berkata, "Grandmaster Wade meminta kakekmu dan saudara iparmu untuk pergi ke Ascliffe besok dengan orang lain. Sepertinya ada 2 orang penting lagi yang membutuhkan pengawalan mereka." Ruoli mengangguk dengan lembut dan mau tak mau bergumam, "Bu, apakah menurutmu Tuan Wade tidak akan mendapat masalah? Dia sudah lama tidak bertanya pada kakek dan yang lainnya, dan kali ini untuk Ascliffe, selalu terasa sangat sensitif." Roma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan ini, Tuan Wade juga tidak membiarkan saya pergi ke sana." Ruoli berkata, "Bu, saya akan memanggilnya, jika dia membutuhkan, saya ingin pergi bersamanya." Roma berkata dengan susah payah, "Ruoli, kamu lupa instruksi Master Wade, dia belum ingin kamu menunjukkan wajahmu. Bagaimanapun, identitasmu sangat sensitif, dia bahkan tidak ingin kakek dan iparmu tahu bahwa kamu masih hidup." Ruoli berkata dengan tegas, "Kalau begitu aku juga akan bertanya padanya, benar-benar tidak bisa, aku bisa menyamar dan mengikutinya sebagai pelayan, dan kemudian tidak ada pria yang menyamar sebagai wanita sebagai asisten baik-baik saja." Roma berkata tanpa daya, "Kalau begitu, Anda sebaiknya bertanya sendiri padanya, tetapi Anda juga harus memahami proporsinya. Jika Anda tidak diizinkan untuk pergi saat ini, Anda tidak boleh terlalu memaksakan, jangan sampai dia berpikir Anda tidak tahu apa melakukan." "Oke, Ibu." Ruoli menjawab, buru-buru mengeluarkan ponselnya,
berjalan ke kamar tidur di dalam, dan menelepon Charlie. Charlie sedang dalam perjalanan kembali ke kota dengan mobil. Menerima panggilan Ruoli membuatnya merasa terkejut dan seolah-olah itu wajar. Kemudian, dia mengangkat telepon dan bertanya sambil tersenyum, "Ruoli, mengapa kamu meneleponku saat ini?" Ruoli berkata, "Tuan Wade, saya mendengar bahwa Anda akan pergi ke East Cliff, dan juga membiarkan kakek saya dan yang lainnya pergi untuk membantu, jadi saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah Anda membawa saya?" Charlie memikirkannya dan berkata, "Ruoli, identitasmu masih sangat sensitif. Orang Jepang masih mencarimu di mana-mana sejauh ini. Aku yakin mereka pasti memiliki banyak mata dan telinga di East Cliff, jadi kamu tidak boleh keluar dan menunjukkan wajahmu. Untuk saat ini." Ruoli berkata dengan nada agak cemas, "Tuan Wade, meskipun dengan kekuatan saya tidak berani mengatakannya dengan sangat luar biasa, tetapi tentu saja tidak akan memperlambat Anda, dan juga dapat berada di tingkat alien sampai batas tertentu bagi Anda untuk berbagi khawatir. Tolong bawa aku bersamamu, aku bisa menyamar dan tidak akan terlihat, tolong bawa aku bersamamu." Charlie berkata sambil tersenyum, "Perjalanan saya ke East Cliff bukanlah masalah besar, hanya 2 atau 3 hari dan saya akan kembali, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Saya berjanji, setelah angin berlalu setelah beberapa saat, saya pasti akan membawa Anda bersama saya ketika ada hal seperti ini lagi." Ruoli mendengar di sini, juga tahu bahwa Charlie tidak akan berubah pikiran, tetapi ada baiknya kalimat terakhir dia meninggalkannya dengan beberapa saat harapan, jadi dia buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu tidak boleh lupa. Sudah lama aku tinggal di hotel, kebosanan adalah yang kedua, terutama karena aku merasa tidak bisa melakukan apapun untukmu, benar-benar ada perasaan bahwa aku sia-sia. Jangan khawatir." Charlie tersenyum tipis, "Di masa depan, pasti akan ada tempat untuk kamu gunakan." Tepat ketika Charlie baru saja menenangkan Ruoli, Cheng Feng, yang berada di Suhang, tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Joseph. Hari-hari ini, dia menghabiskan setiap hari seperti setahun. Bukan karena dia dalam suasana hati yang buruk atau dalam situasi yang menyedihkan sehingga dia merasa seperti ini, tetapi dia telah menantikan hari Festival Qingming segera datang. Karena, hari Festival Qingming akan menjadi hari di mana keluarga Wade benar-benar mundur dari panggung. Begitu keluarga Wade tumbang, keluarga Su bisa terus duduk kokoh di posisi keluarga nomor 1 di negeri ini. Terlebih lagi, dengan sekutu yang kuat seperti Joseph, seseorang tidak hanya dapat menghilangkan ancaman di masa depan, tetapi bahkan memiliki kesempatan untuk naik ke level berikutnya. Ketika dia melihat Joseph menelepon, Cheng Feng sedikit bersemangat dan menjawab telepon dan berkata, "Joseph, apa yang ingin kamu katakan padaku ketika kamu menelepon begitu terlambat?" Joseph berkata dengan suara dingin, "Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa pada pagi hari tanggal 5 April, saya akan memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Wanling, dan kemudian di depan seluruh keluarga Wade, orang tua saya akan dimakamkan di sana." Bab 3403. Ketika Cheng Feng mendengar ini, seluruh orang itu sedikit terkejut dan bertanya, "Joseph, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan menunggu sampai ke-5 menyelesaikan keluarga Wade dan ke-6 sebelum memindahkan peti mati orang tuamu ke sana?" Berubah. Joseph berkata dengan tegas, "Front bencana memiliki beberapa masalah di luar negeri. Saya harus pergi ke Timur Tengah segera setelah saya selesai menyelesaikan keluarga Wade, dan saya merasa bahwa memindahkan peti mati orang tua saya pada hari leluhur keluarga Wade. Upacara akan lebih dari membuat keluarga Wade kehilangan muka." Cheng Feng buru-buru berkata, "Itu pasti. Jika Anda dapat membuat mereka tidak mungkin menyembah leluhur mereka pada hari Qingming, dan sebaliknya menyembah orang tua Anda, maka wajah keluarga Wade pasti akan hilang." Joseph mencibir, "Aku ingin lebih dari itu. Saya ingin peti mati semua leluhur keluarga Wade dilucuti dan mayat mereka dikuburkan di pegunungan. Untuk memberi ruang bagi orang tuaku. Selain itu, saya ingin mengeluarkan canging dan membakar tulangnya. Ketika saatnya tiba, kamu akan menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri." Astaga! Itu kehormatan besar, kehormatan besar. Cheng Feng berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, aku akan kembali ke East Cliff besok. Saya akan berada di sana lebih awal pada tanggal 5 April, bahkan jika hujan pisau dari langit." "Oke." Joseph berkata dengan datar, "Kalau begitu sampai jumpa tanggal 5 April. Cheng Feng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Joseph sudah menutup telepon sebelumnya. Pada saat ini, Cheng Feng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada kepala pelayannya Anson, "Anson, kemasi barang-barangmu dan siapkan pesawatnya, kita akan kembali ke East Cliff." Anson juga sangat bersemangat ketika mendengar ini. Keluarga Su awalnya lahir dan besar di East Cliff, dan East Cliff adalah panggung terbesar bagi mereka.
Jika bukan karena banyak perubahan yang terjadi beberapa waktu lalu, bagaimana dia bisa pergi dengan lelaki tua itu, bersembunyi sampai ke selatan? Mendengar bahwa lelaki tua itu akhirnya kembali, Anson secara alami bersemangat dan berkata dengan tergesa-gesa. Ya Tuan. Kemudian saya akan mengatur bawahan saya untuk mengepak barang bawaan, dan kemudian memberitahu kru untuk bersiap-siap lepas landas, dan kami akan berangkat besok pagi. Mustahil. Cheng Feng buru-buru melambaikan tangannya dan menyangkal, kita tidak bisa pergi besok pagi, beritahu kru untuk pergi besok malam. Di malam hari? Anson berkata, Tuan, akan sangat terlambat ketika Anda kembali ke rumah setelah perjalanan panjang di malam hari, dan itu akan menunda istirahat Anda. Tidak masalah. Cheng Feng berkata tanpa ragu-ragu, harus pergi di malam hari, saya tidak bisa membiarkan orang tahu tentang kembalinya saya ke East Cliff untuk saat ini, itu pasti akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ayo kembali dengan tenang dulu, tunggu sampai hari festival Qingming, lalu ikuti Joseph, dan pergi ke Waterest untuk melihat pertunjukan indah yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Anson mengangguk, mengingat sesuatu, dan tidak bisa tidak berkata, benar, Guru, baru-baru ini media asing melaporkan bahwa front bencana alam menderita kekalahan besar di Suriah dan terluka parah. Apakah menurutmu Joseph ini masih bisa menahan keluarga Wade? Dan jika dia meninggalkan Cina, apakah keluarga Wade akan kembali lagi? Dia bisa menahannya, dia pasti bisa menahannya. Cheng Feng berkata dengan wajah tegas, Joseph dan anak buahnya semuanya sangat kuat, dan keluarga Wade berada dalam terang, mereka dalam kegelapan. Bahkan jika Anda meminjamkan Zhongquan 8 otak, dia tidak akan mengharapkan upacara leluhur keluarga Wade setiap 12 tahun sekali. Akan menghadapi musuh yang begitu kuat, ketika para ahli front bencana tiba-tiba mencapai Waterest, pasti akan memberi keluarga Wade kejutan. Reputasi dan prestise keluarga Wade pasti akan hancur jika Joseph dapat meyakinkan keluarga Wade, mengambil peti mati Changing, mengangkat abu, dan mengambil peti mati leluhur lain dari keluarga Wade. Buat semua keluarga Wade berlutut di tanah berduka dan menyambut peti mati orang tuanya untuk dimakamkan di Waterest. Reputasi dan prestise keluarga Wade pasti akan hancur. Begitu dia membawa keluarga Wade untuk berlutut sepenuhnya, maka tidak mungkin bagi mereka untuk bangun lagi dalam kehidupan ini. Bab 3404. Anson merenung sejenak dan berkata, jika masalah ini benar-benar berkembang ke arah yang Anda katakan, maka reputasi keluarga Wade memang benar-benar hancur. Tapi reputasinya hancur, aset keluarga Wade masih ada, bisnis masih ada, paling banyak kehilangan kontak dan wajah. Dalam hal ini, kami ingin lebih menekan keluarga Wade, takut itu tidak mudah. Berkata, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan serius, Tuan, saya punya kalimat, katakan, Anda tidak boleh marah. Cheng Feng melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, Anda mencoba untuk mengatakan bahwa reputasi keluarga Su juga telah lama hancur oleh saya. Jadi saya dan keluarga Wei takut bahwa dengan maka keduanya tidak memiliki rasa malu lagi. Kita setengah kati ke-8, kan? Anson buru-buru berlutut dan berkata dengan rasa takut dan gentar, Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Cheng Feng bertanya secara retoris, lalu apa maksudmu? Aku, Anson terdiam sesaat. Apa yang ingin dia ungkapkan memang makna ini, tetapi dia tidak ingin menggunakan kata-kata langsung seperti itu. Cheng Feng dengan lembut berkata, baiklah, aku tidak akan marah. Lagi pula, kamu juga setia. Anson berlutut di tanah dan tidak berani menjawab lagi. Cheng Feng kemudian berkata, masalah apa yang dihadapi Cataclysmic Front di luar negeri, bukan ini yang perlu kita pedulikan, kita hanya perlu peduli pada satu hal, karena Joseph ingin mengubur peti mati orang tuanya ke makam leluhur keluarga Wade. Ini membuktikan bahwa dia harus memiliki kepastian yang cukup untuk memastikan bahwa keluarga Wade tidak akan membalas atau tidak dapat membalas di masa depan, jadi saya rasa dia pasti akan mengatur banyak di East Cliff di masa depan. Untuk memastikan bahwa peti mati orang tuanya tidak akan dibalik dan ditelanjangi oleh keluarga Wade. Berbicara tentang ini, Cheng Feng tersenyum tipis dan berkata dalam-dalam, berdasarkan ini, saya dapat yakin bahwa Joseph ini untuk membalas dendam pada keluarga Wade hanyalah salah satu dari banyak tujuannya. Jauh di lubuk hatinya, dia pasti sangat bersemangat untuk melakukannya. Kembali ke negara untuk berkembang. Bagaimanapun, orang tuanya jatuh di negara saat itu, dia pasti ingin keluargawan berdiri lagi di negara itu. Jadi, selama masa depan Joseph memusatkan perhatiannya pada domestik, maka keluarga Wade sama sekali tidak memiliki hari untuk keluar. Anson dengan cepat berseru, guru itu bijaksana. Dengan cara ini, keluarga Wade pasti akan disiksa oleh Joseph sejauh keluarga mereka akan hancur. Dan pada saat itu, mereka secara alami tidak akan bisa melawan kita dalam bisnis.
Cheng Feng mencibir, Zhongquan akan segera tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Apalagi yang bisa dia lakukan terhadapku? Saya sangat menantikan festival Qingming ketika peti mati lebih dari 100 leluhur keluarga Wade akan digali. Dan saya bahkan lebih menantikan Zhongquan yang berusia 70 tahun mengenakan pakaian berkabung untuk pasangan Wan. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan mengambil gambar wajah terburuknya dan mempostingnya di internet, sehingga semua orang dapat melihat bagaimana kepala keluarga Wade, seperti anjing, berlutut di tanah, mengibaskan ekornya dan memohon untuk belas kasihan. Bab 3405. Keesokan paginya, 3 April, Charlie hanya mengemasi beberapa pakaian, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan mertuanya, dan melakukan perjalanan kembali ke East Cliff sekali lagi. Kali ini dia tidak naik pesawat pribadi keluarga Wade, melainkan naik pesawat jet bisnis Boeing yang diberikan kepadanya oleh Philip, dan bersama Isaac, bersiap untuk berangkat ke East Cliff. Setelah naik ke pesawat, dia menelepon Sarah dan memberitahunya bahwa dia akan lepas landas dan akan mendarat di Bandara East Cliff sekitar 1 jam atau lebih. Sarah secara alami sangat gembira dan berkata di tempat bahwa dia akan segera pergi ke bandara untuk mempersiapkan sambutan. Dan tepat ketika pesawat perlahan-lahan meluncur dan hendak melaju di ujung landasan, Charlie menerima telepon dari Zhongquan, orang tua Wade. Di telepon, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Charlie, kapan kamu datang ke East Cliff?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Aku di pesawat sekarang dan akan segera lepas landas." Besar. Zhongquan berkata dengan sangat gembira, "Seluruh keluarga Wade sekarang merindukanmu. Malam ini, saya akan mengadakan perjamuan di rumah saya untuk semua kepala keluarga Wade dan keluarga cabang, serta juru bicara keluarga Wade sendiri di seluruh negeri dan bahkan di seluruh dunia. Dan kemudian saya akan memperkenalkan identitas Anda kepada mereka di depan semua orang dan memberitahu mereka bahwa Anda adalah putra Changing." Charlie berkata, "Lupakan saja, itu akan terlalu menonjol, tidak sesuai dengan kebiasaanku." Mengatakan itu, Charlie berkata, "Aku akan tinggal di rumah pamanku hari ini, besok aku akan kembali ke keluarga Wade untuk menghadiri pertemuan sebelum upacara leluhur. Dan lusa saya juga akan menghadiri upacara leluhur tepat waktu, kesempatan dan kegiatan lain, saya tidak akan ikut." Zhongquan buru-buru berkata, "Charlie, kamu adalah putra Changing, cucuku, tuan muda kedua dari seluruh keluarga Wei di generasi ini, kamu harus tahu bahwa pertunjukan masa depan adalah duniamu anak muda. Pada waktunya kamu akan menjadi orang nomor 2 dari keluarga Wade. Pada kesempatan yang begitu penting, hanya sekali dalam 12 tahun, Anda harus memanfaatkan kesempatan untuk membuat cabang samping keluarga Wade itu meyakinkan Anda." Charlie tertawa dan berkata, "Tidak perlu, aku juga tidak akan mewarisi properti keluarga Wade, biarkan orang lain yang melakukan hal itu." Mengatakan itu, dia mendengar raungan dari mesin pesawat. Pesawat mulai berlari di salah satu ujung landasan dengan kekuatan penuh, jadi dia berkata kepada Zhongquan, "Pesawat akan lepas landas, jangan membicarakannya, lihat kamu besok juga." Setelah mengatakan ini, Charlie tidak menunggu tanggapan penatua Wade, jadi dia langsung menutup telepon. Sebenarnya, dia tidak sengaja ingin bersikap kasar kepada kakeknya, terutama karena dia tahu persis apa yang sedang dimainkan lelaki tua itu di dalam hatinya. Dia tahu bahwa tuan tua pasti ingin dia mengambil kesempatan dari upacara leluhur ini untuk secara resmi kembali ke keluarga Wade, sehingga benar-benar meninggalkan status yatim piatu yang dia miliki di Aurous Hill selama 20 tahun sebelumnya. Tapi ini tidak bisa diterima olehnya. 20 tahun telah berlalu, dan dalam pikirannya, dia bukan lagi tuan muda dari keluarga Wade bernama Charlie Wade, dia adalah anak yatim piatu bernama Charlie di East Cliff. Lagi pula, orang tuanya telah pergi selama hampir 20 tahun. Dan ikatannya sendiri dengan keluarga Wade telah terputus selama 20 tahun, dan menurutnya, tidak ada kebutuhan atau kemungkinan untuk memaksa ikatan ini kembali.